Okay, now let's talk about the grammar that I highlight because sometimes I get confused again. Jadi kadang-kadang tuh suka bingung lagi atau lupa karena ketukar juga sama pola kalimat yang lainnya. But I'm sorry, I will use bahasa in here, Indonesia I mean, because it will be faster and easier for me to speak so that the video will be not very long. I hope. Jadi biasanya untuk kumpo atau kalimat yang tadi di highlight itu biasanya aku tandain sama ini warna kuning dan hijau. Nah, jadi kita mulai. Nah, jadi yang pertama itu ada de karena. Nah, di sini aku kayak baru ingat gitu. Kan biasanya kalau karena itu yang aku tahu adanya kara sama node. Jadi kalau di sini kan shigoto de tsukaremashita. Saya lelah karena bekerja. Shigoto de. Jadi karena bekerja tsukaremashita. Saya lelah. Biasanya kalau pakai kara itu shigoto kara tsukaremashita. Terus kalau node shigoto ada nggak ya shigoto na node? Aku lupa, maaf. Tapi kalau misalnya node itu biasanya contohnya adalah ongaku ga suki nanode kashi wo yoku kakimasu. Lalu selanjutnya ada kata sifat i terus diubah jadi ku pas kata kerja, lalu sifat na ditambah ni kata kerja. Nah, itu kedua itu artinya kata keterangan untuk kata kerja. Nah, contohnya ada okiku kakimasu, menulis dengan dengan besar-besar, maaf. Lalu shizukani yomimasu, beristirahat dengan tenang. Terus hayaku aruiteimasu, berjalan dengan cepat. Nah, di sini itu dia tuh seperti apa ya kalau di bahasa Inggris tuh istilahnya, yang kayak misalnya sleep well tuh, atau speak fast, berbicara dengan cepat. Nah, itu juga sama di sini. Okiku kakimasu, menulis dengan besar-besar. Nah, lalu hayaku aruiteimasu, berjalan dengan cepat. Nah, kan hayaku itu kata sifat yang asalnya itu dari hayai. Nah, i-nya itu dihilangkan, diubah jadi ku. Jadi hayaku aruiteimasu, bukannya hayai aruiteimasu. Nah, terus kalau ini shizukani yasumimasu. Shizuka itu kata sifat. Nah, kalau tergolong na berarti dia ditambahin ni. Jadi shizukani yasumimasu, beristirahat dengan tenang. Kayak ngomong untuk kata sifat sebenarnya tuh kayak ada dua macam gitu kan. Ada yang bentuknya, ada yang sifatnya i sama yang sifatnya na. Kalau yang i itu yang belakangnya i. Jadi kayak tadi itu hayai, terus oki, terus muzukashi, terus suzushi. Nah, itu kan i kan belakangnya. Nah, terus yang na itu kayak misalnya shizuka na, terus kireina. Nah, itu. Nah, untuk lebih lengkapnya mungkin bisa dicari di internet. Selanjutnya ternyata kata sifat yang tadi itu bisa diubah jadi kata kerja. Nah, caranya itu yang masih kurang lebih sama. Yang kata sifat itu i-nya dihilangin jadi ku, tambahin shimasu. Terus yang sifat na dia ditambahin ni dan shimasu. Sudah shimasu itu asal katanya itu dari suru, dan itu artinya adalah lakukan atau do. Nah, untuk contohnya itu ada jusu o tsumetaku shimasu, mendinginkan jus. Tsumetaku shimasu. Nah, itu ada asal kata tsumetai yang artinya dingin. Lalu ketika dia ingin diubah menjadi kata kerja karena dia tergolong kata sifat i, jadi i-nya itu dihilangkan menjadi ku shimasu. Jadi tsumetaku shimasu, jusu o tsumetaku shimasu, mendinginkan jus o tsumetaku shimasu. Lalu yang kedua ada heya o kirei ni shimasu, membersihkan kamar. Kirei ini sudah artinya tuh cantik. Nah, kalau di
diubah jadi kata kerja, dia tuh artinya menjadi membersihkan. Kireini shimasu. Heya o kireini shimasu. Nah, lalu yang ketiga ada ryori o, aku lupa bacanya apa ya. Ya, karai. Ryori o karaku shimasu, membuat masakan ini jadi pedas. Nah, karaku shimasu itu kata sifatnya adalah karai, yang artinya pedas. Jadi ketika diubah menjadi kata kerja, jadi karaku shimasu. Ryori o karaku shimasu. Ryori itu masakan, wo itu partikel, karaku shimasu. Jadi masakannya itu dibikin jadi pedas. Tempat, ruang, wo kata kerja, yang artinya beranjak dari satu tempat ke tempat lainnya, dan itu bisa juga artinya melalui, mengarungi, atau mengelilingi. Nah, ini juga aku baru tahu, kayak semacam aku baru tahu kalau ternyata maknanya itu seperti ini gitu. Nah contohnya itu ada umio oyogimasu, saya berenang mengarungi lautan. Nah, kenapa aku baru tahu maknanya seperti itu? Karena sebenarnya wo itu dia tuh fungsinya untuk menjelaskan apa yang sedang kita kerjakan terhadap suatu objek. Misalnya pang wo taberu, pang itu roti, wo taberu itu makan, jadi makan roti. Jadi wo itu menjelaskan bahwa pangnya itu atau rotinya itu dimakan. Jadi pas seperti ini umi wo oyogimasu itu, kalau misalnya sebelum aku tahu kalau maknanya adalah ini, jadi itu kan kayak lautan diberenangi, itu kayak apa ya gitu. Jadi setelah tahu ini aku baru tahu, oh ternyata maksudnya adalah mengarungi lautan, berenang gitu. Nah, lalu yang kedua ada hikoki wa sora o tobimasu. Ini pesawat terbang mengarungi udara. Hikoki itu pesawat, sora itu langit, tobimasu itu terbang. Nah, kalau kita masih pakai yang masih belum tahu makna yang tentang ini, itu jadi agak aneh gitu. Masa langitnya diterbangi pesawat gitu. Jadi kan itu aneh. Jadi setelah tahu ini, pesawat terbang mengarungi udara. Koen wo sampo shimasu, saya berjalan-jalan mengelilingi taman. Nah, koen itu taman, sampo shimasu. Nah, ini artinya jalan-jalan. Jadi saya berjalan-jalan, sampo shimasu, saya berjalan-jalan mengelilingi taman gitu. Nah, lalu yang keempat ada mainichi kono michi o arukimasu. Mainichi setiap hari, kono michi jalan ini, o arukimasu berjalan. Jadi setiap hari saya jalan melalui jalan ini. Jadi di sini tuh o itu berfungsi atau menerangkan yang artinya melalui, mengarungi, atau mengelilingi.